warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu peserta webinar seri 3. Izinkan saya sebagai moderator hari ini, Ida Farida, untuk membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama adalah pemutaran video Indonesia Raya dan Mars FFPTI, pembacaan tata tertib webinar, doa pembukaan, pembacaan CV ringkas para narasumber, paparan narasumber 1 dan narasumber 2, resume paparan, tanya jawab, survei webinar, doa penutup, dan foto bersama. Pak Host, apa bisa kita mulai sekarang? Pak Wondo, cek. Baiklah, pemutaran video lagu Indonesia Raya. Mars FPPTI. Terjejaring bersinergi membangun nilai-nilai akademis, bermitra dalam pembinaan bangsa di bidang
membacakan tata tertib webinar. Yang pertama, peserta wajib menggunakan display nama dengan nama asli yang Bapak dan Ibu daftarkan, bukan nama inisial. Mohon diganti apabila masih ada yang menggunakan inisial. Yang kedua, presensi kehadiran webinar akan dilakukan admin webinar saat sesi webinar dimulai dan menjelang akhir webinar. Peserta mengaktifkan mode mute selama sesi webinar. Apabila tidak dan mengganggu jalannya proses webinar, maka akan dikeluarkan. Unmute dilakukan hanya apabila peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. E-sertifikat akan dikirimkan melalui email yang terdaftar saat registrasi online. Peserta dapat melakukan sesi tanya jawab melalui kolom via chat ke moderator secara private yang nanti akan dibahas oleh narasumber secara berurutan. Peserta yang terindikasi mengganggu jalannya proses akan langsung dikeluarkan tanpa peringatan. Peserta yang telah join Zoom namun mengalami kendala teknis jaringan internet dapat melanjutkan webinar di channel YouTube FPPTI Pusat. Baiklah, sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, demi kelancaran acara, marilah bersama-sama kita melakukan doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum masuk ke acara inti, yaitu pemaparan dari dua narasumber, izinkan saya untuk membacakan CV ringkas dari kedua narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Joneman Abraham, Bapak Dr. Joneman Abraham dan Bapak Amirul Ulum. Saya akan membacakan CV ringkas keduanya. Yang kita mulai dari CV ringkas dari Bapak Dr. Joneman Abraham. Beliau adalah dokter psikologi sosial lulusan dari Universitas Indonesia. Beliau juga seorang dosen, pengajar psikologi komunitas di Binus University. Selain sebagai dosen, beliau juga aktif di beberapa organisasi. Salah satunya adalah beliau pengurus Himpunan Psikologi Indonesia sejak tahun 2008, baik tingkat wilayah, ikatan maupun pusat. Beliau juga anggota Asosiasi Psikologi Kepribadian tingkat dunia dan Psikologi Sosial tingkat Asia. Beliau juga sebagai asesor akreditasi jurnal ilmiah dan reviewer nasional penelitian atau Simulitapmas Ristek Dikti. Beliau reviewer nasional program kreativitas mahasiswa Kemendikbud. Beliau juga mantan Sekjen Asosiasi Psikologi Asia dari tahun 2014 sampai 2016, asesor kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi, dan guru BIPA tersertifikasi. Beliau juga sebagai auditor ISO Manajemen Mutu di Binus University, dan terakhir yang mungkin tidak bisa saya sebutkan karena panjang sekali CV-nya dengan berbagai aktivitas beliau. Beliau juga anggota Dewan Editor Jurnal dan menjadi mitra bestari di beberapa jurnal ilmiah. Demikian CV singkat dari Bapak Dr. Joneman Abraham. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari Bapak Amirul Ulum, SSMIP. Beliau adalah kepala perpustakaan di Universitas Surabaya. Pengalaman organisasi beliau adalah Ketua FPPTI Jawa Timur. Beliau adalah pengurus IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia, dan GPMB Jawa Timur. Beliau juga anggota dari Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan Indonesia, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan Informasi Indonesia. Beliau juga tim pakar e-resources Ristek Dikti. Beliau juga berprestasi sebagai juara 1 pustakawan berprestasi Diktendik Dikti Kopertis 7 Jawa Timur pada tahun 2016. Beliau juga juara 2 pustakawan berprestasi Diktendik Dikti tingkat nasional 2016. Sedangkan beliau juga sebagai pengembang sistem otomasi perpustakaan, repositori berbasis ePrints. Beliau juga pengembang di OJS Open Journal System dan sebagai pengembang website dan website organisasi dan profesi kepustakawanan. Demikian CV singkat dari kedua narasumber kita. Selanjutnya kita akan mulai
materi inti, yaitu paparan dari narasumber, yang kita mulai dari narasumber pertama, yang kebetulan sudah standby. Selamat siang Pak Junaman. Selamat siang. Kita jumpa lagi ya di webinar FPPTI. Oke, baik Bapak. Kami persilakan untuk Bapak. Waktu Bapak adalah 30 menit ke depan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Selamat siang, Pak Imam, Mbak Ida, Pak Amirul, dan kawan-kawan FPPTI ya. Perkenankan saya untuk sekedar sharing. Saya share screen sudah bisa ya, Mbak Ida ya? Bisa Pak, silakan Pak. Ya. Judul paparan saya pada siang ini adalah manusia dalam perpustakaan masa kini gitu ya. Memang temanya tentang protokol manajemen sumber daya manusia gitu. Jadi saya berikan judul seperti ini. Menjawab kebutuhan siapa. Ya, jadi saya judul ini saya berikan tanda tanya karena ada pertanyaan besar pada saat saya menyusun materi ini gitu ya. Yang mau saya bahas itu siapa melayani siapa begitu. Pengguna perpustakaan kita itu siapa dan SDM yang dimaksud dalam paparan ini siapa, nanti kita akan melihat lebih jauh. Jadi sudah disampaikan CV saya, jadi saya seorang psikolog sosial sebenarnya, bukan pustakawan tapi penikmat perpustakaan gitu ya, saya sering menyebut seperti itu. Materi saya by the way hari ini sudah bisa diakses di blog saya, kalau ibu bapak mau akses juga sudah bisa. Jadi saya sebagai penikmat perpustakaan, kalau jalan-jalan keluar begitu ya, itu pasti main ke perpustakaan. Ini tahun 2019 saja saya sudah 2 kali mengunjungi perpustakaan di Leuven, Belgia, dan di Sydney, Australia gitu ya. Jadi saya mengambil beberapa gambar yang ya untuk kesan ya ketika kembali ke tanah air. Saya juga pernah belajar scientometrics gitu ya dari teman-teman pengajar di Netherlands gitu. Jadi mungkin ini ilmu yang berhubungan dengan ilmu ibu bapak begitu, ilmu perpustakaan. Gitu ya. Nanti saya akan kurang lebih akan berbicara karena saya punya pengetahuan sedikit tentang hal ini. Gitu. Oke, saya akan mulai ibu dan bapak. Seperti kita tahu, memang pemerintah memberikan dukungan ya pada perpustakaan. Ini awal tahun ini saja saya lihat dukungan terhadap pendirian perpustakaan daerah itu besar gitu ya, dinas-dinas perpustakaan. Memang pertanyaannya adalah, yang menjadi pertanyaan pertama barangkali adalah, kalau pemerintah sudah memberikan dukungan, lalu kita bisa memberikan dukungan apa kepada pemerintah? Jadi itu pertanyaan dasar pertama gitu ya, sebagai asosiasi perpustakaan. Jadi saya berbicara di sini dalam konteks SDM perpustakaan itu siapa ya, minimal kita ini yang ngumpul pada saat ini ya, SDM perpustakaan, yang nggak usah bicara yang jauh-jauh yang susah berubah dan sebagainya, tapi minimal kita yang hadir di sini itu bisa melakukan apa. Nah itu pokok persoalan manajemen SDM yang saya bahas. Ya, ada ungkapan seperti ini gitu ya, seorang siswa harus pergi ke perpustakaan karena dia cari informasi di internet tidak ada. Ya, jadi harus pergi ke sebuah perpustakaan yang ribuan bukunya menganggur gitu kan ya. Tapi ungkapan ini menarik gitu ya. Sudah dicari di internet tapi tidak ada. Nah, dia lalu mendatangi perpustakaan. Pertanyaan di sini adalah, apa sih layanan yang bisa kita berikan gitu ya sebagai komunitas pustakawan gitu atau komunitas perpustakaan yang orang harus cari tidak lain di dalam website kita ya, tidak, karena ini zamannya digital sekarang ini gitu ya. Itu menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Apa ya? Apakah itu gitu. Oke. Jadi manajemen SDM berawal dari mana gitu ya. Bagi saya bagian dari UNESCO ini cukup membantu ya. Seperti Ibu Bapak lihat di sini, sebenarnya manajemen SDM harus berawal dari namanya visi dan misi ya, organisasi dalam hal ini ya. Mau organisasinya FPPTI, mau universitas atau lembaga tempat perpustakaan Ibu Bapak bernaung ya. Karena masing-masing punya visi dan misi. Maka kita harus mengerti betul ya, visi dan misi organisasi di mana kita berada. Baru kemudian kita melihat komponen-komponen lain ya, seperti nilai-nilai, kemudian penerima manfaat, termasuk manajemen risiko yang sempat saya bahas dalam
seri pertama ya Mbak Ida ya, tentang manajemen risiko, itu juga sebenarnya sedikit banyak menyinggung tentang pengelolaan SDM juga ya. Dan sebagainya ya. Di bawah itu ada tentang manajemen belajar dan manajemen perubahan ya. Nanti saya akan bahas. Oke, saya akan mulai dengan visi, misi, dan agenda. Ketika terjadi pandemi ini, hal pertama yang perlu kita refleksikan barangkali adalah visi, misi, agenda perpustakaan atau asosiasi perpustakaan. Ya. Saya ambil contoh European Library misalnya sudah men-state ada 5 hal di era new normal ini yang perlu diperhatikan gitu ya, agenda yang perlu diperhatikan ya. Nanti Ibu Bapak bisa membaca sendiri, tapi saya menyoroti poin yang kedua yaitu tentang eksistensi teknologi dan perannya ya dalam membentuk perpustakaan pada saat ini secara baru ya, membentuk secara baru perpustakaan. Ya, mereka menyajikan beberapa pertanyaan ya si European Library ini ya. Mari kita lihat sedikit saja yang saya highlight saja, nanti yang lain Ibu Bapak bisa lihat ya. Yang nomor 4 saya kira penting gitu ya. Pertanyaan mengenai ya, apakah perpustakaan Anda atau asosiasi perpustakaan berpartisipasi dalam strategi umum mengendalikan penyebaran COVID-19 gitu ya. Nah, pertanyaan ini sangat penting ya karena menyangkut eksistensi peran perpustakaan ya. Kami sendiri di Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI sebagai asosiasi profesi psikologi sangat gelisah ya terhadap pertanyaan apa yang peran yang bisa kami mainkan, apa yang bisa kami lakukan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Ya. Kami sedang menyusun buku panduan new normal dari aspek psikologi. Tapi asosiasi perpustakaan apa yang bisa kita lakukan, kita yang ada di sini. Ya. Kemudian juga pertanyaan mengenai apakah layanan digital dapat diakses secara bebas ya oleh semua orang ya atau open accessibility. Jika tidak, ya, apakah asosiasi perpustakaan bisa memainkan perannya untuk bernegosiasi dengan mitra komersial, mungkin dalam hal ini penerbit komersial sebagai contoh, dan pemerintah untuk menghilangkan hambatan ya. Hambatan itu maksudnya close access ya. Nah, ini menjadi bahan refleksi kita ya. Karena kalau kita bicara soal manajemen sumber daya manusia, karena pustakawan juga manusia begitu ya. Maka pustakawan juga memiliki daya nalar, daya kritis, ya, daya imajinasi mengenai peran-peran baru yang bisa dimainkan. Jadi bernegosiasi saya pikir itu adalah salah satu peran sumber daya manusia ya, bernegosiasi dengan kelembagaan. Dalam hal ini mitra komersial ya. Apakah minta harganya ditekan ataukah nanti resource sharing dan sebagainya. Itu peran kita ya sebagai pustakawan, nanti kita akan lihat lebih jauh, berdalam lebih jauh. Kemudian juga apakah kita sebagai sumber daya manusia mampu memberikan tawaran untuk kelompok-kelompok spesifik gitu ya, tawaran konten untuk kelompok-kelompok spesifik seperti orang lansia, orang muda dan anak-anak gitu ya. Kemudian apakah kita punya platform nasional, karena ini dalam konteks EPPTI, untuk setiap dari kita itu bisa memposting best practices ya, mengenai layanan yang kita lakukan dalam konteks lokal kita masing-masing. Kemudian apakah kita memiliki tempat untuk saling bertukar sumber daya perpustakaan dan menggunakan kembali ya digital content yang kita miliki. Ya. Oke. Termasuk kalau di European Library itu mereka bahkan sampai memikirkan staf perpustakaan saya itu bisa diberdayakan sampai mana ya, sampai sejauh mana. Bahkan mereka memperbantukan staf perpustakaan di pusat-pusat informasi komunitas gitu ya, karena staf perpustakaan dianggap memiliki literasi yang lebih dari populasi normal ya, lebih dari biasanya. Dan yang terakhir cukup menarik pertanyaannya adalah apakah ada proposal yang ingin Anda buat di tingkat negara gitu ya. Jadi kalau ini direfleksikan ke FPPTI, apakah FPPTI memiliki proposal yang ingin dibuat, diusulkan ke tingkat nasional? Jadi kita perlu bahkan situs web kita juga perlu mencerminkan urgensi dewasa ini, yaitu pandemi yang sedang kita hadapi. Ya. Saya mencoba meninjau situs web FPPTI seperti ini, gitu ya. Kemudian perpustakaan nasional seperti ini. Ini situs perpustakaan ALA ya. American Library Association. Bapak Ibu lihat di sini,
yang paling atas itu adalah visit our COVID-19 response page ya. Saya kira ini satu hal yang penting ya Ibu Bapak ya, untuk menunjukkan bahwa perpustakaan kita juga mempunyai sense of urgency terhadap pandemi gitu ya. Baris merah ini sangat-sangat penting di situs web perpustakaan. Kemudian kalau diklik Ibu Bapak nanti masuk ke seperti ini, satu halaman yang khusus mengenai apa library memainkan peran apa dalam konteks COVID-19 gitu ya. Tapi ini sekali lagi ini di tingkat asosiasi perpustakaan. Oke. Jadi merumuskan pertanyaan yang baik dalam hal protokol SDM itu sudah menyelesaikan setengah pekerjaan. Itu sebabnya kalau kita baca dokumen European Library itu banyak sekali isi-isi pertanyaan-pertanyaan yang perlu direfleksikan. Ya. Sebagai contoh, ya, apakah Anda menganggap cara perpustakaan Anda terlibat dalam informasi dan kegiatan kesehatan di negara Anda selama krisis sebagai kewajiban? Ya. Kita merasa punya tanggung jawabkah dalam konteks pandemi ini? Kemudian bagaimana kita menggunakan perpustakaan? Ya. Nah, ada fenomena yang menarik ya, kalau di Geraha BNPB, Pak Yuryanto dan Dr. Reisa sekarang gitu ya, itu sering menyebut soal misinformasi, disinformasi dan sebagainya. Sebenarnya ini peran perpustakaan juga besar di sini gitu ya, sehingga ALA memasukkannya di sini ya untuk memerangi misinformasi. Kemudian layanan berbasis suara seperti audiobooks gitu juga ditingkatkan di ALA. Kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti kalau di era new normal nanti buka secara offline ya di gedung-gedung gitu ya. Bagaimana rencana kita untuk supaya physical distancing berjalan tapi tetap ada sense menyatukan gitu ya. Oke, kemudian kualitas keterhubungan atau connection baru ya antara pustakawan dengan kliennya gitu ya, atau sesama kliennya yang membentuk komunitas gitu ya. Termasuk join pada proyek-proyek berskala nasional ya. Kalau di ALA itu ada proyek digitalisasi berskala nasional dan perencanaan secara nasional tentang penggunaan aplikasi implementasi kecerdasan buatan. Oke, saya kira itu beberapa contoh pertanyaan gitu ya, yang penting untuk kita bahas. Maka tadi saya katakan apa yang bisa dilakukan perpustakaan untuk membantu pemerintah dalam hal ini. Ya. Kalau di ALA itu dia jelas salah satu perannya adalah membantu sensus penduduk, ya, karena asumsinya adalah perpustakaan ini semacam koordinat gitu ya, semacam hub-hub di mana orang-orang yang tidak punya akses internet, homeless people, ya, dia bisa datang ke perpustakaan untuk mendaftarkan dirinya dalam sensus penduduk. Ya, itu salah satu contoh saja, gitu ya. Orang-orang yang terpinggirkan bisa datang ke perpustakaan untuk mendaftarkan dirinya. Nah, dalam konteks Indonesia itu apa? Maka menurut saya inilah saatnya menegaskan identitas dan peran pustakawan untuk kebaikan bersama. Jadi yang saya bicarakan adalah the common good, bukan semata-mata konteks lokal perpustakaan kita masing-masing gitu ya. Itu yang sedang saya bicarakan. Jadi kita perlu memperhatikan visi misi tadi ya, plus kebutuhan setempat. Nanti saya akan bahas mengenai itu ya. Jadi manajemen SDM atau sumber daya manusia bukan lagi inward looking, hanya melihat ke dalam diri kita, tapi juga outward looking, melihat apa yang bisa kita mainkan peran secara eksternal, entah membantu pemerintah, membantu rakyat yang butuh gitu ya, serta forward looking, peran apa lagi yang bisa kita bayangkan ke depan. Ya. Kita memang perlu mewaspadai tantangan global. Ya. Kata kunci tantangan global saat ini menurut saya adalah transformasi digital, gitu ya. Ada banyak sekali komponen dalam transformasi digital yang perlu diperhatikan ya, soal security, soal misinformasi yang disengaja, begitu ya. Ada teknologi baru yang perlu dikuasai, begitu. Itu banyak sekali ya. Kemudian kebocoran data dan sebagainya. Transformasi digital ini sangat penting gitu ya. Dan dalam bagian transformasi digital itu adalah ini sempat saya ungkap sekilas pada pertemuan yang sebelumnya ya, mengenai bagaimana membangun sistem kepakaran ya. Menurut saya sistem kepakaran belum terbangun dengan baik gitu ya. Kita masih mengandalkan database komersial. Ya. Dalam hal ini kita misalnya menerima paparan informasi dari Elsevier ya. Elsevier punya produk
Scopus sampai dengan Sci-File ya. Sci-File ini tingkat lebih lanjut dari Scopus, di mana dia bisa memiliki jawaban ya, memiliki inteligensi, seperti memiliki kecerdasan ya. Seperti misalnya kalau dekan Anda mau pergi ke luar negeri di sebuah negara, dia harus ketemu dengan siapa ya untuk bisa punya potensi kolaborasi yang besar. Itu bisa dijawab dengan menggunakan Sci-File gitu ya. Tapi kan untuk menggunakan Sci-File kita juga harus subscribe gitu. Biayanya tidak sedikit gitu. Ya, ini jadi suatu persoalan. Ya, ini yang saya pelajari dalam Scientometrics ya. Dengan data yang ada ya. Saat ini kita untuk membuat grafik untuk membuat visualisasi seperti ini saja itu sangat mengandalkan database komersial Ibu Bapak ya. Mau dia Scopus, mau Web of Science dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini pertanyaan besar buat kita ya. Nah, saya ambil contoh Scopus ini ya. Ini saya masuk ke Scopus, muncul metadata seperti ini untuk artikel saya yang judulnya The Psychology of Corruption gitu ya. Dia ada informasi citasi di sini, kemudian ada abstrak ya, dan ada metadata lainnya termasuk Sci-File topic prominence gitu ya. Tapi informasi ini hanya bisa diakses kalau lembaga kita bayar ya, membayar sejumlah besar uang. Informasi inilah yang menjadi dasar untuk membuat visualisasi ini dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Gitu. Nah, pertanyaannya kita punya nggak basis data untuk informasi ini? Ya. Kita sebagai sumber daya manusia perlu memikirkan itu, menurut saya. Ya. Apalagi di tingkat nasional, gitu ya, FPPTI dalam hal ini. Scopus, Web of Science, gitu ya, punya metadata, ditangkap metadatanya, dirawat, dipelihara, di-maintain kualitasnya, tapi tidak free untuk publik. Publik hanya bisa mengakses, kalau di Scopus itu hanya bisa mengakses nama depan, nama belakang, kemudian beberapa informasi tentang penulis, dan daftar 8-10 artikel terakhir, tapi juga tidak bisa diklik sampai ke abstrak, hanya daftar judulnya saja kan, kalau Scopus yang gratis gitu ya. Ini satu persoalan yang besar gitu ya. Memang kita sadari ada pangkalan data lain selain Scopus, seperti misalnya Microsoft Academic gitu ya. Tetapi juga tetap Microsoft Academic itu produk luar gitu ya. Meskipun produk luar juga kita kan juga perlu mengetahui ya masing-masing fungsinya gitu ya. Apa sih fungsi pangkalan data PsycInfo ya? Apa bedanya dengan PubMed, ERIC, Scopus gitu ya, Chemical Abstract gitu ya. Pustakawan perlu memahami itu ya dalam rangka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini lagi, pertanyaan-pertanyaan manusiawi tadi gitu. Jadi konteksnya tetap ke menjawab pertanyaan manusia, tapi kita perlu punya pangkalan data dan perlu bisa membedakan berbagai ragam database gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa membangun database seperti PsycInfo, seperti PubMed, seperti ERIC, seperti Scopus, seperti WOS gitu ya. Di mana negeri kita universitas banyak sekali gitu ya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi yang menarik Ibu Bapak. Dari tadi saya menyebut berbayar, tidak gratis buat publik dan sebagainya. Kita lihat flow ini Bapak Ibu ya. Ketika dosen di kampus kita nulis di sebuah jurnal ya, dia membayar namanya Article Processing Charge, APC ya. Membayar ke siapa? Ke penerbit. Oke. Kemudian ketika rekannya mau menggunakan metadatanya, misalnya metadata pangkalan data tertentu, gitu ya, dia harus subscribe, bayar lagi. Jadi kita produce paper bayar, mau pakai juga bayar, Bapak Ibu. Ya, ini tantangan dan problem besar gitu ya. Manusia itu tempatnya merenung, saudara ya. Barangkali ilustrasi ini ilustrasi baru muncul sekitar 1 pekan ya. Mengajak kita semua untuk menggunakan daya renung kita, daya refleksi kita gitu. Mau sampai kapan kita seperti ini ya. Saya melihat misalnya di University of Michigan Library, mereka sudah mulai membangun database, saudara. Ada yang namanya Linguistic and Language Behavior Abstract ya. Kemudian MLA IB ini dan sebagainya, saudara. Sayangnya saya klik ini dia harus login ya, jadi close gitu ya. Tapi ini inisiatif yang baik sekali, saudara. Setiap disiplin ilmu menurut saya di Indonesia itu perlu memiliki database bibliografik
yang cukup lengkap metadatanya seperti ini dan diberikan nama lah gitu ya. Jadi manajemen SDM perpustakaan yang bersifat kolaboratif untuk mengusulkan dan menegosiasikan national interest. Jadi menurut saya di sini ada national interest, ada kepentingan nasional. Saudara. Kita seringkali mengatakan pemerintah belakangan ini mengambil kebijakan misalnya yang tidak berbasis sains, tidak evidence based misalnya. Kita bahkan menyebut beberapa kebijakan pemerintah bersifat anti sains dalam tanda kutip ya. Beberapa pakar mengatakan begitu. Pemerintah bisa menggunakan apa kalau begitu ya? Bukan hanya opini-opini tetapi juga hasil penelitian yang bisa digali melalui database atau abstraksi seperti ini gitu ya. Itu yang penting, saudara ya. Dan bagaimana itu bisa digunakan oleh kita semua di tingkat lokal. Ya. Jadi maksud saya adalah bisa nggak kita mengusulkan, katakanlah, proyek ini ya, ke tingkat nasional. Saya mau ambil contoh di Library, saudara. Ada satu yang menarik perhatian saya, yaitu CHAIRS. Ya. CHAIRS itu singkatan dari COVID-19 of Evidence Retrieval Services. Saudara, ya. Jadi isinya seperti ini. Ya. Kita kalau mau bertanya tentang clinical question, bisa mengajukan di laman ini, di CHAIRS ini. Ya. Ini salah satu jenis saja layanan indeksasi yang tadi saya sampaikan, gitu. Tapi ini dalam bentuk yang lebih khusus, gitu. Ya. Jadi orang nanti tinggal ngisi Google Form seperti ini, ya. Kemudian pertanyaannya apa, gitu ya. Nah itu di Malaysia, Ibu Bapak, ya, dekat nih, negara jiran kita, ya. Sekarang saya mau mengajak kita melihat ke negara-negara di Amerika Latin, ya. Apa yang mereka lakukan? Negara Amerika Latin ini kondisinya tidak jauh berbeda sebenarnya dari secara sosial ekonomi, ya. Dia punya apa namanya disebutnya negara-negara berkembang, bahkan kita katanya lebih maju dari negara berkembang. Ya. Tapi mereka Amerika Latin ini punya inisiatif, Bapak Ibu lihat, negara-negara jurnal-jurnal pengelola jurnal di sini membangun database sendiri, namanya Silo, ya, Scielo, ya, tulisannya. Jadi mereka mengatakan kami berdaulat, kami memiliki kemandirian untuk membangun database kami sendiri. Kenapa tidak? Ya kan? Nah, kemudian ada lagi di Meksiko itu Redalyc namanya. Ya, nanti silakan dicari. Ya. Nah, seperti yang saya highlight di bagian kuning ini ya, Silo punya hasrat gitu ya untuk mengembangkan scientific communication ya, di negara-negara berkembang di Amerika Latin. Ya. Cost-nya free ya. Dan apa? Nah, menariknya, saudara, di Silo ini kalau saudara masukkan di sini sebuah kata kunci, nanti ketemu artikel bentuknya seperti ini, ada PDF-nya full. Kalau kita pakai pangkalan data yang komersial, bahkan ya, kalau kita klik judulnya, itu tidak ada PDF full-nya, saudara. Hanya metadatanya. Kalau Silo ini sampai ke full-nya, ya, free, open access, gitu ya. Perkembangan Silo bisa dilihat di sini sejak tahun 97. Bahkan karena mereka sudah kuat, sekarang mereka sudah bisa berani mengintegrasikan diri ke Web of Science. Begitu. Bahkan Web of Science mungkin membutuhkan itu, karena tulang punggung pengetahuan tentang Amerika Latin nggak ada di tempat lain. Nah, hanya ada di Silo, tulang punggung pengetahuan tentang Amerika Latin. Ya. Jadi kalau tulang punggung pengetahuan tentang Indonesia adanya di mana? Gitu. Itu pertanyaan besar. Gitu ya. Sampai tahun 2017 mereka membangun namanya Silo Preprint, ya, layanan preprint sendiri di bagian bawah. Gitu ya. Mereka sudah beroperasi selama 15 tahun, gitu ya, dan mereka punya search capability. Nah ini tampilan yang sederhananya seperti itu. Saya ketemu saudara tahun lalu dengan pendiri Redalyc, ya, jadi yang membuat database itu. Jadi saya sedang berbicara di Belgia tentang open access, gitu ya. Nah ini situsnya Redalyc, gitu ya. Anda saudara lihat tipe-tipe dokumennya di sini ada banyak ya dalam bahasa mereka sendiri ya, tidak harus berbahasa Inggris ya. Mereka bangga dengan bahasa mereka ya. Ini juga satu hal yang penting ya. Jadi kalau saya melihat bahwa situasi indeksasi kita bagaimana sekarang, masih mengandalkan sumber-sumber eksternal, kebanyakan adalah agregator, bukan full file access gitu ya. Kalau kita mau lihat PDF-nya ya harus bayar lagi ke situs web penerbitnya dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada repositori yang besar secara nasional tapi masih mengandalkan keikhlasan institusi untuk nyetor bab 1 sampai bab 3 itu. Yang diwajibkan bab 1 sampai bab 3 dari tesis atau skripsi. Sisanya tidak diwajibkan. Bagaimana membangun tulang punggung pengetahuan kalau hanya bab 1 sampai bab 3? Itu pertanyaannya ya.
dan belum ada feature analytics gitu ya. Kalau di silo ini hal-hal sederhana, misalnya di negara-negara Amerika Latin itu jumlah penulis kebanyakan berapa sih? Nah, kita bisa tahu langsung ya. Ini contoh pertanyaan sederhana ya, belum inteligensi yang rumit-rumit untuk menjawab pertanyaan si dekan tadi harus ketemu siapa. Hanya menjawab rata-rata jumlah penulis, bukan rata-rata ya, modus jumlah penulis itu berapa ya. Nah, bagi saya jadi ya kalau kita sering dengar resource sharing, resource building dulu, Ibu Bapak, menurut saya di kalangan perpustakaan ya. Baru kemudian resource sharing, khususnya dalam hal fitasi, kemudian membangun database tadi. Gitu ya. Kemudian tantangan lainnya adalah kita mungkin ini saya sebut sebagai panggilan berkonferensi, gitu ya. Sekarang perkembangan AI, artificial intelligence, ya, robotika dan sebagainya itu sering disebut-sebut ya, big data dan sebagainya, gitu ya. Ternyata ada temuan-temuan bahwa algoritma itu juga tidak selamanya netral, gitu ya. Algoritma kecerdasan perbuatan bisa rasis juga, gitu ya. Nah, saya kira bisa menimbulkan potensi ketidakadilan juga. Saya kira hal semacam ini bagus juga untuk dibahas. Maka tadi saya bilang forward looking, karena tidak berapa lama lagi kita akan sampai pada suatu masa di mana ini akan menjadi sangat memainkan peran yang dominan, Ibu Bapak. FPPTI bisa membuat konferensi dalam hal ini, gitu ya. Termasuk soal cyber security, gitu ya. Kalau klien kita punya anomali perilaku dalam mengakses search engine perpustakaan kita, ya seperti apa, ya. Kemudian termasuk juga membangun pengetahuan kita mengenai forensik metadata ya. Beberapa teman saya lihat sudah cukup aktif meneliti ya bahwa ini bisa membantu kepolisian. Maka sekali lagi ya pustakawan itu bisa membantu banyak pihak sebenarnya ya. Itu yang perlu kita ini. Ya, jadi prinsip FAIR ya dalam membangun metadata tadi ya, findable dapat dicari, accessible dapat diakses, interoperable ya, antar platform itu bisa digunakan ya, bisa digunakan kembali, reusable. Ya. Nah, selain mewaspadai tantangan global, tapi juga kita perlu berpijak pada lokalitas, gitu ya. Apa nih ya literasi yang dibutuhkan ya, misalnya literasi plagiarisme masih rendah, gitu ya. Oh ya udah kita bikin infografis ya, sumber daya manusia perpustakaan yang membuat infografis macam ini, gitu ya. Ada website-website inisiatif seperti Katadata, Databox dan sebagainya. Mereka berlomba-lomba bikin visualisasi infografis ya. Kenapa tidak pustakawan juga ya berlomba-lomba itu ya. Nah, saya sebagai peneliti di bidang psikologi korupsi ada sebuah inisiatif namanya Jadi Gini ya. Saya punya paper sekitar 15 tentang psikologi korupsi, kemudian mereka menawarkan diri, Pak, kalau kami bikin infografisnya supaya lebih bisa dipahami publik gimana? Oh ya, saya sangat bergembira ya, malah sangat saya harapkan. Nah, itu bisa jadi gini, yang dilakukan jadi gini itu bisa dilakukan oleh pustakawan sebenarnya. Ya, membuat visualisasi dari hasil-hasil riset dosen atau faculty member. Gitu ya. Di WHO sendiri ada layanan yang bersifat perpustakaan dalam tanda kutip gitu ya. Saya lihat resource-nya banyak sekali tentang poster-poster tentang parenting lah, tentang mengasuh anak dan sebagainya ya, ada di website WHO. Kemudian UNESCO menyoroti ada sebuah perpustakaan di India menangkap kebutuhan masyarakat setempat tentang disability ini gitu ya, perpustakaan khusus difabel ya. Saya kira di Indonesia beberapa sudah ada, tapi universalitasnya belum begitu luas gitu ya. Ada pustakawan yang tunanetra berprestasi gitu ya, itu diangkat ya, diangkat. Kemudian apalagi dalam konteks masyarakat setempat tadi gitu ya, ada yang namanya DIY culture. DIY itu singkatan dari do it yourself ya. Sekarang orang bikin film sendiri kok ya, pakai Instagram, pakai kameranya dan sebagainya gitu ya. Ini kan sebenarnya bisa kalau bagus kan bisa menambah koleksi perpustakaan kita sebenarnya ya. Nah, ini ada sebuah hal yang menarik di mana sebuah perpustakaan di luar negeri sana ya, saya lupa di negara mana ini, mereka berkolaborasi dengan pengamen saudara ya, musisi jalanan dan sebagainya. Jadi perpustakaannya itu mengidentifikasi di lingkungan mereka itu ada sumber daya manusia siapa yang bisa sama-sama dengan perpustakaan saya meng-create konten, meng-create digital konten. Ya, kenapa enggak ngamen yang bagus direkam, kemudian ini ide mereka ya, kemudian dibikin kemasan yang bagus, diposting deh di katalog perpustakaan gitu ya. Jadi perpustakaan memberdayakan masyarakat lokal setempat gitu ya. Nah, ini kan bukti peran-peran yang unconventional ya.
kita mendefinisikan kembali siapakah pengguna perpustakaan. Bukan hanya orang yang mau minjam buku, tetapi orang lain yang kita kira bisa menjadi user dari perpustakaan kita. Bahkan co-creation, ya, membuat konten bersama untuk perpustakaan kita. Kemudian di dunia perpustakaan juga internasional juga terkenal dengan istilah makerspace, ya. Jadi Ibu Bapak juga tentu akrab dengan ini gitu ya. Beberapa space di gedung perpustakaan kita digunakan untuk aktivitas bikin kerajinan tangan dan sebagainya begitu ya. Nah, apakah aktivitas-aktivitas ini dengan transformasi digital makerspace ini bisa melalui Zoom seperti ini gitu ya. Untuk menambah koleksi perpustakaan kita. Dan bagi Ibu Bapak yang punya amanat untuk mengejar Webometrics ranking di kampusnya masing-masing, ini semua sejalan Ibu Bapak, membangun digital content seperti ini, meningkatkan visibility Ibu Bapak ya. Bahkan di ranking universitas terbaru yang dari Times Higher Education, yang SDG itu, ya salah satunya memberdayakan masyarakat marginal, gitu, ya. Visibility-nya di situ. Kalau Bapak Ibu punya konten semacam ini, ya visibility-nya akan meningkat. Ya. Nah, tentu untuk tadi saya hanya mereka-reka beberapa kebutuhan masyarakat setempat seperti apa. Realnya seperti apa? Harus lakukan user need assessment, ya. Saya kira di sini kombinasi psikologi bagus sekali gitu ya. Bahkan saya dari dulu tuh ingin sekali mengembangkan sebuah cabang ilmu namanya the psychology of library gitu ya. Jadi psikologi perpustakaan ya. Di sini kita bisa melakukan survei gitu ya. Bukan hanya berasumsi klien kita butuh ini, masyarakat kita butuh itu ya. Ya kita harus melakukan itu ya. Nah, ini beberapa contoh saudara yang dilakukan ya. Apa sih yang diukur ya? Sebelah kiri itu ya tentang need assessment, apa yang diukur, polanya ya. Kemudian mereka menggunakan metode FGD gitu. Ini di Washington ya, Washington Library ini ya. Tahun 2002-2003 saja sudah ada hasil-hasil seperti ini saudara di sebelah kanan atas itu. Mereka menemukan bahwa pengguna perpustakaan Washington Library itu lebih banyak menggunakan Google daripada search engine library. Menjadi bahan refleksi buat mereka. Apalagi yang harus saya tingkatkan dari search engine saya, supaya jangan gunakan Google terus, gitu ya. Supaya saya punya search engine bisa digunakan. Ya. Kemudian ada temuan bahwa ternyata koneksi personal antara librarian dengan klien itu penting. Gitu ya. Nah, user need assessment ini sangat penting. Nanti dibuat infografisnya seperti ini. Gitu ya. Oke. Kemudian peran-peran lain ya, seperti misalnya bekerja sama dengan orang dari disiplin ilmu lain, Ibu Bapak, gitu ya. Ini sangat penting. Wawasan cross disiplin itu sangat penting dan menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya manusia. Nah, kemudian kualitas seperti apa lagi ya? Pustakawan juga perlu punya kualitas persuasi kepada dosen atau faculty member. Ya. Saya ambil contoh di sini ya. Ibu Bapak apakah mengetahui bahwa preprint services itu sudah berkembang di Open Science Framework misalnya gitu ya. Mereka punya peladen pracetak ya preprint server dari berbagai bidang ilmu ya. Jadi kalau mau mengetahui perkembangan ilmu terbaru sekarang orang lari ke preprint saudara ya. Preprint service seperti ini. Nah, kan tidak semua faculty member atau kebanyakan faculty member kan tidak menyadari arti pentingnya mendeposit data ke preprint server misalnya atau ke repository, mengarsipkan publikasinya supaya bisa diakses secara luas ya, secara gratis oleh orang lain gitu ya. Ini soal perilaku, soal behavior gitu ya. Kemudian juga perlu pemahaman bahwa preprint server ini bukannya loose begitu saja, ada preprint server itu yang punya moderasi gitu ya, ada moderatornya, tidak semua konten sampah bisa masuk ke dalam preprint server, nggak seperti itu. Jadi wawasan tentang preprint server, kemudian kemampuan kita untuk membujuk atau mempersuasi faculty member supaya bisa berpartisipasi dalam preprint server ini sangat penting sekali. Untuk apa? Sekali lagi untuk membangun intelijen tadi yang sudah diteladankan oleh Saifal. Ya. Di LIPI sendiri sudah memberikan dukungan ya, saya lihat ada repositori ilmiah nasional, ada RINA Archive gitu ya. Jadi tunggu apa lagi gitu ya. Di situs RINA Archive ini juga memberikan pembongkaran mitos-mitos apakah mempost preprint itu self plagiarism atau bukan. Ada penjelasannya di sini, nanti tinggal dibaca. Kenapa preprint kredibel? Ada penjelasannya di situs ini, RINA Archive ya. Alamatnya di bawah ini, rinarchive.lipi.go.id gitu ya. Metadatanya sangat lengkap sekali, saya sangat salut gitu ya dengan RIN maupun RIN Archive begitu ya.
Nah, ini perlu ini. Jadi pustakawan yang bagaimana yang kita perlukan ya. Kualitas pustakawan yang analitis tentu saja gitu ya. Kemudian komunikatif, bisa berkomunikasi bahkan lintas disiplin ya. Tahan terhadap ambiguitas ya. Kalau misalnya kita menghadapi data yang berantakan dari faculty member gitu kan, kemudian kita mau rapikan dan sebagainya, tentu kita harus tahan terhadap yang namanya ambiguity. Kemudian melampaui business as usual, peran-peran tradisional kita lampaui. Apalagi sebagai asosiasi, waduh kekuatannya besar sekali. Tidak takut terhadap umpan balik, dan sebagainya. Nah ini beberapa pencitraan tentang perpustakawan, saudara. Ya, 10 hal namanya. They are smart, they are curious, ya. They are a store of information, ya. Speak and write well, ya, membaca dan menulis dengan baik. They promote local authors, ya, mempromosikan penulis lokal dan sebagainya. Bahkan sampai ke hal-hal yang mulia sekali terdengarnya, gitu kan. They are the guardians of our civilization. Jadi pengawal peradaban ini ya pustakawan, gitu ya. Maka kita jangan menyia-nyiakan image atau citra yang sudah berkembang di dunia internasional mengenai siapa itu pustakawan. Gitu ya. Ya, ada studi-studi yang terkait dengan kepribadian misalnya gitu ya. Pustakawan itu aprehensif, artinya selalu gelisah ya. Jadi kalau tidak gelisah bukan kualitas pustakawan ya. Kemudian cautious, waspada, luas ya, fokus ya, punya imajinasi, pikirannya terbuka, open minded ya, bisa menghargai orang lain. Serius, bisa mengandalkan dirinya sendiri gitu ya. Tidak selalu tergantung begitu ya. Nah, ini beberapa hal ya terkait dengan kepribadian. Ini penelitian tahun 88, saudara. Kalau tadi lebih baru ya, 2015. Tahun 88 aja sudah ada studi tentang ini ya, bahwa ya pustakawan itu harus bersahabat, menyukai usernya gitu ya, punya willingness untuk menolong usernya. Expert knowledge itu juga penting gitu ya, komunikator yang bagus gitu ya. Kita kan seringkali belakangan ini banyak mengkritik ya, katanya pemerintah kurang baik dalam mengkomunikasikan kebijakan, mengkomunikasikan sains gitu ya. Itu peran pustakawan juga bisa membantu di sana, bukan hanya ahli linguistik. Nah, ada yang mengatakan jenis pekerjaan tertentu dalam perpustakaan cocok dengan kepribadian tertentu. Ini kasaran aja, maka saya berikan contoh raw. Nanti kalau Ibu Bapak tertarik, silakan klik di bawahnya. Katanya kalau orang punya warna biru, orangnya insightful, caring, compassionate gitu ya, maka dia cocok jadi children librarian gitu misalnya contohnya gitu ya. Sebenarnya ini bisa kita bangun sendiri kalau kita melakukan profiling gitu ya. Kalau Ibu Bapak tertarik, ya kita bisa berkolaborasi, bekerja sama nih antara psikologi dan perpustakaan untuk membuat profiling semacam ini. Sehingga dalam konteks indigenous keindonesiaan kita, perpustakaan yang seperti apa sih, pustakawan yang seperti apa sih yang dibutuhkan ya. Nah, ini beberapa simpul saudara ya dari situs Elsevier. Jadi brandingnya adalah kita social librarian namanya, atau pustakawan sosial. Ini peran klasik kita sebagai kurator, ya, creator, ya, tapi kita juga sebagai pendidik, educator, gitu ya. Tadi ambil contoh sederhana ya, mendidik soal preprint aja udah luar biasa sulit, saudara ya. Jadi tantangan tersendiri itu, ya. Kemudian kita sebagai filter and connector, ya, sebagai facilitator and experimenter, tadi saya sudah sebut, gitu ya. Semua yang saya sebutkan tadi eksperimen, saudara ya. Bukan semua sih, kebanyakan itu eksperimen. Ya. Kalau kita tidak berani bereksperimen mengenai apa yang bisa kita mainkan perannya, ya sulit ya. Kira-kira untuk kita maju dan berkembang. Gitu ya. Kemudian saya juga menulis di Kompasiana soal perlunya organisasi itu memikirkan soal meredefinisi KPI. Ya. Saya iseng-iseng lihat jabatan fungsional pustakawan. Ya. Saya kira beberapa hal perlu nanti teman-teman lihatlah apakah ini kira-kira butuh masukan untuk mengakomodasi peran-peran sebagai facilitator and experimenter gitu kan, sebagai educator dan sebagainya gitu ya. Educator mungkin ada sedikit saya lihat di jabatan fungsional gitu ya. Tapi kalau filter and connector, beacon, facilitator, experimenter itu adakah? Nah, itu refleksi buat teman-teman. Terakhir saya kira ini pertanyaan saya, apakah dongengmu tentang sebuah negeri bernama perpustakaan? Ya. Saya lihat misalnya di Leeds di UK ini ada baliho seperti ini, saudara. Ya. How can your local library help turn your life around? Jadi ada kesaksian hidup, saudara, mengenai bagaimana perpustakaan bisa mengubah hidup seseorang, dan itu ditaruh besar-besar begitu. Ya. Jadi perpustakaan telah mengubah hidupku, gitu ya. Nah, ini maybe ini adalah part of marketing, tapi itu hal yang penting, saudara, untuk menimbulkan cerita-cerita ya.
Jadi rekomendasi saya adalah pertama, protokol manajemen SDM perpustakaan perlu berorientasi pada relevansi sosial perpustakaan. Kemudian pengguna perpustakaan ini perlu ditegaskan secara luas, bahkan ke tingkat negara, bahkan internasional. Bayangin saudara, Silo dan Redalik tadi saya katakan, itu khas mereka. Kalau orang pengen tahu tentang negara-negara mereka, perkembangan pengetahuannya, ya harus di tempat mereka, harus dicari gitu ya. Komunitas internasional bisa memanfaatkan itu. Kombinasi visi misi, asosiasi perpustakaan, kemudian lembaga tempat bernaung dan sebagainya itu harus diperhatikan. Kemudian manajemen resiko, bagian dari pengelolaan SDM juga. Manajemen belajar dan manajemen perubahan sangat mendesak gitu ya. Perpustakaan yang manusianya tidak bertransformasi akan kehilangan jati diri dan perannya ya. Kita perlu memastikan tantangan global sekaligus berpijak pada lokalitas gitu ya. Tapi juga kita perlu bernegosiasi dengan Kementerian Pendidikan barangkali gitu ya, dan kebudayaan, juga bernegosiasi dengan penerbit komersial ya, karena ini momen yang pas pada saat ini. Pustakawan sosial memiliki spirit kebebasan dan pembebasan, bukan kungkungan rutinitas dan peran tradisionalnya. Sudah saatnya FPPTI mewujudkan pangkalan data mandiri sebagai basis sistem kepakaran. Bila bukan sekarang, kapan lagi ya. Psikologi dan ilmu perpustakaan berkonvergensi menjadi psikologi perpustakaan dan hasilkan cerita tentang perpustakaan kita sendiri. Perpustakaan yang tidak mampu bercerita itu maksudnya memiliki cerita ya, bukan bercerita aktif, memiliki cerita ya. Ceritanya bisa datang dari konsumen, dari siapa, tetangga, dan sebagainya ya, akan menjadi kenangan lama. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Mbak Ida, teman-teman FPPTI. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Terima kasih Pak Junman atas paparannya yang buat saya sangat mengisi penuh wawasan saya, mungkin juga teman-teman pada hari ini, karena ada lompatan-lompatan dari teknologi dan dari sisi psikologi dan sosialnya juga yang nanti akan saya simpulkan. Oke, selanjutnya atas paparannya. Dan kalau boleh saya simpulkan dari kedua paparan narasumber kita kali ini, yang pertama dari Bapak Judeman, ada beberapa kalimat-kalimat kunci yang menarik buat saya, yang seperti terhubung seperti ketika Pak Juneman menerangkan tentang Scientometrics, ada mapping informasi di situ. Ketika Pak Juneman mengatakan bahwa saatnya membangun makerspaces, dan di situ adalah bagaimana kita berpikir kritis, kreatif, tentang peran kita yang sekarang ini mau tidak mau harus berubah menjadi multiple roles atau berperan multi. Lalu menegaskan identitas pustakawan untuk kebaikan bersama. Lagi-lagi di sini kita akan terhubung dengan manajemen sumber daya pustakawan kolaboratif, di mana nanti kita dituntut untuk memiliki beberapa kompetensi yang di luar dari kebiasaan. Lalu SDM bukan inward looking, melainkan outward looking serta forward looking. Nah, lagi-lagi di sini bukan sekedar out of the box, tapi ya tadi bagaimana kita mengimplementasikan peran baru kita, apa yang bisa kita lakukan. Dan saya rasa bukan lagi berpikir tentang bagaimana dunia perpustakaan yang sempit, artinya kita berperan secara luas bagi masyarakat luas. Dan kuncinya adalah dimulai dari perubahan, perlu kita kaji ulang, dimulai dari visi dan misi organisasi kita. Lalu dari Pak Amirul Ulum sendiri, ini berangkat dari best practices-nya, bagaimana dari sisi pustakawan, dan akhirnya ada berdasarkan penelitian, akhirnya ada pergeseran peran dan kecenderungan tren dari perilaku pengguna, pustakawan, dan layanan yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Amirul. Baiklah, sekarang kita akan buka untuk
Mbak Ida, suaranya terdengar? Sebentar Mbak Ida, baru ada masalah di baterai HP laptopnya. Ini sedang dibetulkan ya, sedang mau diganti Mbak Orisa. Ya, silahkan. Pada Mbak Orisa dipersilahkan sambil menunggu Mbak Ida kembali lagi jaringannya. Pak Juniman, untuk menunggu Mbak Orisa, apakah bisa dijawab terlebih dahulu beberapa pertanyaan sambil menunggu Mbak Orisa? Baik, Bu. Yang di chat ya, Bu ya? Ya, di chat ada satu untuk Pak Juniman. Ya. Baik. Ya, dari Bapak Sri Junandi ya. Iya, iya. Ya, betul. Baik. Apakah bisa Sinta yang diinisiasi oleh Kemenristek dikembangkan sebagai basis data? Seperti Bapak sampaikan di Amerika Latin Silo. Pada prinsipnya sih bisa ya, dalam arti yang penting adalah visi dan misinya itu sejalan gitu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi gitu ya. Karena kalau tadi kan saya mengajak FPPTI gitu ya, atau memberikan challenge lah kepada FPPTI bahwa kita itu masih kekurangan tulang punggung pengetahuan. Jadi itu istilah yang saya bikin ya, saya ciptakan gitu ya. Tulang punggung pengetahuan kita itu kurang karena kita ada dependensi terhadap database komersial. Ya, itu satu hal gitu ya. Di beberapa belahan dunia itu dilakukan negosiasi antar lembaga. Ya, apakah price itu bisa diturunkan gitu ya. Bahkan beberapa universitas itu memutuskan dengan cukup berani, ya saya memutus untuk berlangganan kalau Anda nggak menerima ini ya. Tapi itu beberapa institusi yang mungkin lebih kuat, misalnya katakanlah seperti itu. Tapi intinya adalah visi misi. Siapapun bisa berkolaborasi dalam national project ini gitu ya. Saya menganggapnya sebagai sebuah national project. Akan tetapi sebagai sebuah organisasi profesi, katakanlah FPPT ini, saya kira yang perlu dijaga adalah kebebasan akademiknya gitu ya. Berkolaborasi dengan siapapun bisa, tapi kebebasan akademik harus tetap terjaga. Sebagai contoh, kalau misalnya kita membangun database, kemudian bekerja sama dengan pihak lain gitu ya, pihak tertentu, entah itu pemerintah, swasta dan sebagainya gitu ya. Swasta pun bisa sebenarnya berkolaborasi ya, mengajak siapa ya, perusahaan telekomunikasi apa gitu untuk berkolaborasi membangun database kita yang berdaulat dan mandiri ini gitu ya. Tetapi nanti misalnya kita mau mengatakan bahwa kita mau bikin nih perankingan ya, kalau perlu ya, perankingan peneliti gitu ya, tapi versi kita sendiri gitu ya, dengan kriteria kita gitu ya. Oh, nanti saya akan membedakan berdasarkan disiplin, akan membedakan berdasarkan geografi, akan membedakan berdasarkan apa lagi gitu ya, untuk menentukan siapa peneliti teladan misalnya gitu. Nah, kita harus menjaga kebebasan akademik kita bahwa pikiran-pikiran kita bisa diimplementasikan di dalam database tersebut gitu ya.
Kemudian, oh saya mau mengundang organisasi profesi, ya, ekonomi punya organisasi profesi, psikologi punya, hukum punya, arsitektur punya. Mau saya libatkan di dalam database ini, gitu ya. Itu bagaimana ya supaya inisiatif-inisiatif ini tidak tercegah. Jadi intinya adalah FPPTI saya kira memiliki kemandirian untuk membangun inisiatif besar ini. Demikian jawaban saya. Ya, Mbak Ida, moderator sudah masuk lagi? Atau saya jawab aja pertanyaan dari chatting yang ada untuk saya? Boleh dibacakan atau Pak Amirul mau langsung? Oh ya, oke, sudah ada ya. Oke, Mbak Ida, terima kasih. Ya memang kalau apa ini kita harus siap-siap juga ya Pak Juneman ya. Kondisi new normal ini harus antisipasinya. Saya sendiri sudah menyalakan dua tempat untuk backup. Mohon maaf ya Pak Juneman, teman-teman. Oke, ya, oke. Ini pertanyaan kedua, kayaknya bisa Pak Amirul yang jawab atau mungkin nanti ada pandangan dari Pak Juneman, dipersilahkan. Ini pertanyaan kedua dari Bapak Amiruddin. Bagaimanakah memaksimalkan layanan perpustakaan di daerah yang sudah zona hijau, seperti Aceh misalnya? Monggo Pak. Ya, oke. Jadi kalau saya lihat tadi ada dua dari Pak Didit sama Pak Amiruddin ya, terima kasih. Jadi untuk zona hijau di Aceh itu ya memang ada beberapa juga perkembangan dengan perbaikan sistem dan protokol kesehatan yang dilakukan oleh oleh masing-masing Pemda setempat atau Pemkot. Nah itu cukup baik juga. Jadi mengapa Surabaya atau Jawa Timur bisa berprestasi mendahului Jakarta atau DKI, ya, tapi prestasinya lebih banyak pasiennya lebih banyak yang meninggal. Nah ini juga jadi concern seharusnya bagi kita. Tapi bagi perpustakaan yang misalnya sudah berada di zona hijau, ya saya pikir tidak ada masalah. Artinya kita bisa menerapkan semua protokol itu sebagai tindakan antisipatif. Artinya ketika Bapak Ibu pengelola perpustakaan sudah yakin benar-benar zona hijau didukung oleh data dan fakta yang ada, tidak hanya sekedar simbolisasi dari pemerintah, kadang ada faktor politis juga sehingga kita sangat terpengaruh. Jadi ketika kita sudah merasa memang itu benar dan itu didukung oleh data dan fakta yang ada, silakan Bapak Ibu bisa membuka. Tapi saya pikir tidak ada salahnya ketika kita memang berada di normal baru. Ketika orang pakai masker dulu hanya ketika berada di luar ruangan, tapi sekarang di dalam ruangan pun harus pakai. Ketika misalnya pemustaka datang harus mencuci tangan dulu. Nah itu saya pikir juga ada baiknya di kesehatan. Karena kalau kita lihat misalnya COVID ini, itu sebenarnya sudah terjadi juga pandemi lain, misalnya ketika flu ataupun influenza, baik itu flu burung ataupun yang flu Spanyol itu membuat norma-norma baru. Bagaimana kita tidak boleh bersin di muka orang, bagaimana kita tidak boleh meludah sembarangan. Nah sekarang itu lebih diperketat lagi. Kita harus pakai masker. Jadi untuk mengantisipasi droplet-droplet yang keluar ketika kita berbicara pun sudah difilter. Nah, jadi boleh, saya pikir kita bisa membuka layanan dan protokol ini tetap bisa kita siapkan. Artinya bukan menjadi kewajiban yang seperti saat masa pandemi, tapi menjadi sebuah opsional yang baik. Ya, jadi itu ya Pak Amiruddin. Kemudian kalau saya lihat tadi ada satu dari Pak Didit tentang disinfektan. Jadi memang masih ada pro dan kontra, ada yang memang itu berpengaruh terhadap koleksi, tapi ada juga yang cukup misalnya untuk menghindarkan kontak dengan virus tadi itu didiamkan selama 4 kali 24 jam ataupun dijemur dan sebagainya. Ini itu mungkin perlu harus ada panduan-panduan khusus. Jadi terkait dengan ini kita belum tahu apakah khususnya di Indonesia harusnya ada dari Perpustakaan Nasional di bagian preservasi itu meluncurkan sebuah
protokol juga. Jadi ketika adanya disinfektan itu dampaknya di buku bagaimana? Nah, itu. Ataukah hanya cukup di luarnya saja sehingga kemudian di lab dengan material tertentu sehingga sudah aman. Nah, tapi ketika buku itu kan dibaca oleh pemustaka, dibawa pulang. Ketika dibuka, dibaca di halaman tertentu, dia bersin. Kan kalau di rumah kan tidak perlu pakai masker di dalam kamar gitu. Nah, bersinnya itu menempel dan bukunya tiba-tiba besok dikembalikan ke perpus itu bagaimana? Nah, kemarin juga ada yang menyarankan menggunakan ultraviolet. Nah, itu UV desinfektan itu juga katanya juga bisa salah satu cara, dan itu sudah mulai banyak dijual di online. Nah, itu kita harus juga perhatikan, kita harus tanya kepada ahlinya bagaimana itu benar, karena di bidang kesehatan penggunaan ultraviolet pun tidak sembarangan. Nah, itu kalau kita misalnya beli, kalau saya lihat kemarin itu dengan harga 1,5 juta kita bisa mendapatkan ultraviolet untuk pembunuh virus, mereka bilangnya seperti itu iklannya. Nah, ini kita harus benar-benar pustakawan tidak hanya termakan oleh iklan aja, tapi kita harus benar-benar tanya kepada ahlinya. Nah, jadi desinfektan untuk merek kemarin kita memang belum mengetahui, jadi dari kalau yang dilakukan oleh Pemkot memang Pemkot Surabaya itu secara rutin menyemprot kepada daerah-daerah yang memang masih dianggap zona merah ataupun zona hitam. Nah, sedangkan di internal kita juga menggunakan, kebetulan ada Fakultas Farmasi, Teknik Kimia yang berkolaborasi membuat semacam ramuan atau cairan itu sehingga digunakan untuk internal di dalam kampus atau di ruangan. Nah, ini yang kita belum ketahui apa saja campurannya itu. Itu mungkin 2 yang bisa saya sampaikan dulu ke penanya, Mbak Ida. Mohon izin Pak Amirul dan Pak Oke. Juneman. Ini Ya. Mbak Ida ada masalah lagi dengan Ya, laptopnya. silakan. Saya terpaksa handle. Ya. Iya. Boleh menambahkan? Ya, silakan Pak Juneman. Iya, Pak Amiruddin. Sebelumnya saya mau menyapa Pak Amirul dulu nih, Pak. Ya. Pak, saya kebetulan di Anima juga, Pak, jurnal Ya, Anima. betul. Ya. Dengan Pak Ida Bagus. Pak Ida Bagus. Ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Amirul. Jadi Pak Amiruddin juga, ya. Jadi tadi Pak Amirul sudah menjelaskan dari sisi protokol kesehatan secara fisik, gitu ya. Nah, dalam kaitannya dengan presentasi saya tadi, memaksimalkan layanan perpustakaan yang tadi Bapak sampaikan, karena tadi saya juga berfokus pada transformasi digital, gitu ya. Maka mungkin jawaban saya lebih kepada tidak ada batasan geografi dalam hal ini, gitu ya. Tidak ada batasan fisik untuk konteks jawaban saya sekarang, gitu ya. Karena saya bicara bahwa kita ini we are virtual pada saat sekarang, gitu ya. Banyak dominansi layanan virtual. Maka hal-hal seperti melakukan survei tadi ya, melakukan survei itu bagian dari memaksimalkan layanan sebenarnya, gitu ya. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna kita lebih persisnya apa, gitu ya. Kemudian mengumpulkan testimoni atau cerita dari mereka yang merasa terbantu sekali dengan perpustakaan, gitu ya. Itu kita sudah mengambil bagian dalam memaksimalkan layanan, gitu ya. Kemudian membuat digital content tadi saya katakan, gitu ya. Baik itu infografis maupun dari aktivitas dari digital makerspace, gitu ya. Tadi Pak Amirul mengatakan salah satu hasil surveinya adalah memberikan training ya Pak ya, memberikan training online, gitu ya. Pustakawan bisa menyelenggarakan acara. Itu kan bisa menambah koleksi digital content juga sebenarnya. Tinggal nanti diedit, dikemas, dipoles begitu ya. Dimasukkan katalog dan sebagainya, gitu kan. Kemudian juga selain itu bisa juga membuat peta jalan atau roadmap untuk transformasi digital, gitu ya. Barangkali tanpa harus nunggu-nunggu ya kita mulai memikirkan itu ya, roadmap-nya bagaimana. Kemudian membantu pemerintah tadi saya katakan ya, memerangi misinformasi, disinformasi, gitu ya. Mungkin ini lebih peran ke asosiasi FPPTI, gitu ya. Di tingkat nasional bagaimana itu dilakukan, perbanyak rapat untuk membahas national initiative, gitu ya, di kalangan FPPTI, gitu ya. Itu bagus sekali.
Kemudian membuat infografis untuk riset-riset dosen-dosen kita nih, banyak yang riset-risetnya unggulan, tapi menggunakan bahasa jurnal gitu, bahasa jurnal ilmiah gitu. Padahal itu kalau dikomunikasikan melalui media yang lebih bersahabat gitu ya, seperti tadi inisiatif Jadi Gini gitu ya. Jadi riset saya ada 15 artikel dijadiin infografis gitu ya, itu bisa dilakukan saya pikir oleh pustakawan gitu ya. Berkolaborasi dengan dosen itu juga salah satu hal gitu ya untuk belajar ilmu baru gitu ya. Mungkin Bapak Ibu berminat dengan ilmu apa di lingkungan fakultinya atau di lingkungan universitasnya, ya mungkin tidak ada salahnya untuk menjalin hubungan lebih akrab dengan 1-2 orang dosen untuk lebih banyak memperdalam ilmu lain yang karena dosen dari ilmu lain itu kan juga akan Ibu Bapak layani gitu ya. Hal-hal membangun database kepakaran seperti yang dilakukan University of Michigan Library tadi ya, itu cukup menarik saya pikir ya, database spesialistik untuk disiplin-disiplin ilmu. Nah itu kan bisa dikerjakan barangkali bisa sambil work from home gitu ya, tidak harus berada di kampus gitu ya, kalau kampus belum mewajibkan. Kalau di Ubaya kan sudah ada protokol untuk mewajibkan seperti itu gitu ya. Saya kira itu Pak Amiruddin, banyak hal yang bisa dilakukan dengan kesadaran bahwa we are virtual now. Pak Amirul mungkin ada menjawab pertanyaan lagi. Masih ada lagi beberapa yang bisa dijawab, Pak. Misalnya, apakah mau ditambahkan protokol kesehatan yang baik selama masa pandemi? Oke, ya terima kasih Bu Susi. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Esi, ini dari Universitas Ciputra Surabaya ini. Jadi, apakah ada standar atau patokan yang berupa aturan dari forum kementerian mengenai protokol kesehatan khusus perpustakaan? Nah, untuk pertanyaan pertama ini memang sayangnya kita agak terlambat. Jadi artinya memang seharusnya ini di awal-awal ketika bulan Maret itu kita sudah mulai mendiskusikan atau membuat acara semacam ini. Sehingga ketika hari ini kita sudah mempunyai sesuatu. Tapi memang tidak ada kata terlambat untuk sebuah kemajuan ya. Artinya memang kita akan bergerak terus ke depan. Jadi kita bisa mengambil contoh-contoh yang ada di Kementerian Kesehatan Indonesia. Itu saya yakin sudah pasti valid. Kemudian dari WHO itu juga ada valid. Dan tadi saya sudah contohkan beberapa yang dari luar negeri. Jadi itu tidak ada salahnya kita juga akomodasi ataupun kita improvisasikan sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Jadi semacam tadi misalnya di luar negeri itu sebelum mereka membuka layanannya, mereka sudah mempersiapkan semua karyawannya dengan training. Nah ini di kita tidak ada, ya kan? Saya yakin Bapak Ibu istilahnya itu learning by doing, kita hanya mengerjakan karena mungkin kita sudah membaca, melihat dan sebagainya. Tapi seharusnya secara khusus setiap lembaga, tidak hanya universitas ya, itu saya pikir perguruan tinggi itu semuanya juga harus memanfaatkan itu dalam sebuah pengetahuan yang formal. Jadi itu yang terus terang agak terlambat di kita. Jadi di Indonesia ini juga saya merasakan itu kan, sehingga ketika kesadaran orang-orang untuk keluar rumah menggunakan masker itu pun masih banyak dilanggar. Nah, saya pikir aturan khusus itu bisa kita adopsi, kita akomodasi sesuai dengan kondisi kita. Ya semoga aja nanti setelah KSS 2 ini selesai, VPTI dengan segera misalnya 1 minggu bisa menerbitkan sebuah protokol baru untuk layanan, untuk pemustaka, untuk pustakawannya juga, dan untuk orang-orang yang di sekitarnya. Seperti tadi misalnya cleaning service itu yang ada di dalam perpustakaan, bagaimana kita mengaturnya. Nah itu kan, di luar negeri mereka harus menggunakan sarung tangan, di kita masih belum. Nah itu bagaimana? Nah, itu juga harus ada masukan juga dari kita yang
melakukan layanan terhadap orang luar, orang lain gitu ya, pustaka kita. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan terkait dengan untuk koleksi yang dikembalikan. Prosedurnya bagaimana ketika dalam kondisi new normal saat ini. Itu kembali lagi seperti tadi yang pertanyaan pertama, ketika memang kita berada di zona hijau, dan zona-zona ini sudah diciptakan sedemikian rupa oleh beberapa pakar, semoga ini menjadi panduan kita. Zona hijau, zona merah, zona kuning itu nanti menjadi panduan kita. Ketika tadi misalnya di Aceh sudah hijau, kita tidak perlu melakukan proses ataupun melaksanakan protokol untuk pengembalian buku itu terlalu ketat karena memang sudah aman. Nah, bagi kita, misalnya di Surabaya ini masih sangat riskan terjadi banyak penularan dari berbagai perangkat, alat, dan sebagainya. Nah, itu kita tetap wajib melakukan itu. Jadi memang ada beberapa yang disampaikan, misalnya penggunaan desinfektan. Nah, itu tadi yang saya bahas, efektivitasnya, kemudian apakah dia juga akan berdampak dari kertas dan sebagainya, itu memang perlu kajian khusus. Kemudian penggunaan ultraviolet, nah itu bagaimana juga, itu bisa jadi masalah juga, misalnya bagi orang yang mengoperasionalkan, nah itu juga harus jadi pertimbangan. Nah, kemudian misalnya didiamkan saja, nah itu kita harus mempersiapkan tempat karantina, mempersiapkan tempat khusus. Nah, itu bisa dijadikan rekomendasi nantinya bagi perpustakaan, karena kita selama ini tidak memiliki ruang untuk karantina, misalnya untuk buku-buku perpustakaan kita. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Susi. Saya mungkin mau menjawab pertanyaan yang di chat ke saya ya, dari Ibu atau Bapak Roh Wahyu Widayati, tertarik dengan pernyataan bahwa ada komunikasi pemerintah yang kurang baik. Nah, menurut Bapak, pustakawan dapat mengambil posisi di sini. Mohon dijelaskan lebih detail skema dan mekanismenya bagaimana. Iya, komunikasi yang baik itu kan kalau kita pahami secara sederhana itu ada metode delivery-nya gitu ya, dan kontennya ya. Kalau secara metode delivery saya kira pemerintah sudah mencoba untuk memperbaiki lah ya. Sekarang jubir yang muncul di TV sudah ada pria dan wanita, sudah ada 2 orang gitu ya. Tapi sayangnya adalah yang perlu kita waspadai adalah komunikasi yang delivery-nya baik belum tentu kontennya akurat. Itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu gitu ya. Sehingga menurut saya dalam konteks pembicaraan saya tadi, peran pustakawan adalah menjamin atau memastikan ya bagaimana caranya ya bahwa atau memberikan kritik ya atau bertemu pemerintah untuk menyampaikan sesuatu gitu kan ya. Intinya adalah menyampaikan entah itu koreksi atau informasi yang lebih lengkap, oleh informasi yang lebih clear, informasi yang lebih benar gitu ya. Saya ambil contoh misalnya WHO belakangan ini terjatuh juga tuh, dalam arti ketika ada peneliti ya, kelompok peneliti menerbitkan hasil penelitiannya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar di jurnal The Lancet, kelompok peneliti mengatakan bahwa hidrokloroquine atau apalah, saya lupa persis namanya gitu kan ya, itu tidak efektif gitu untuk COVID-19 ini ya. Jadi sehingga WHO merekomendasikan berdasarkan hasil penelitian itu jangan diterusin deh penelitian tentang kloroquine itu begitu kan ya. Ternyata yang terjadi adalah ketika ada reviewer eksternal dari jurnal The Lancet dan New England Journal of Medicine, saya kira meminta mana datanya ya, kepada penelitinya, kepada penulisnya, mana datanya. Oh maaf, itu rahasia perusahaan, kata penelitinya. Nggak bisa ditunjukkan datanya, akhirnya harus di-retract gitu kan ya. Tapi WHO di sini kita lihat bahwa WHO pun bisa terjatuh gitu. Informasi ilmiah ya yang kurang akurat itu bisa dikomunikasikan juga dengan baik sebenarnya oleh lembaga siapapun gitu ya. Tetapi keilmiahan itu kan perlu dijaga gitu ya. Nah, di situ saya kira bisa memainkan peran gitu. Akhir-akhir ini misalnya sebuah universitas
diberitakan ya, saya nggak tahu apakah universitasnya yang ngomong, tapi diberitakan telah menemukan obat gitu kan ya. Kemudian dikritik rame-rame oleh ilmuwan yang lain bahwa itu overclaim ya, terlalu berlebihan untuk menyebut kombinasi A, B, C, D, E ini adalah obat untuk si COVID-19 gitu kan. Nah, yang punya literasi keilmiahan itu salah satunya adalah pustakawan gitu, karena apalagi berada di perguruan tinggi gitu ya, forum perpustakaan perguruan tinggi. Pustakawan juga yang membangun tadi saya katakan database gitu ya, resource building itu menjadi titik tekan saya begitu. Nah, perpustakaan juga yang mungkin bisa menyelenggarakan pelatihan semacam bagaimana sih menulis kalau mau nulis di The Conversation misalnya, ya. Kalau Ibu Bapak pernah membuka The Conversation, di situ banyak ulasan secara populer terhadap hasil-hasil penelitian ya, kemudian nanti menghasilkan rekomendasi baik ditujukan pada pemerintah maupun lembaga lain gitu. Jadi di situ koordinat-koordinat di mana perpustakaan bisa memainkan peran. Intinya adalah bagaimana memastikan bahwa konten yang disampaikan oleh pemerintah itu adalah bukan pseudoscience, bukan ilmu semu gitu. Ini sains beneran gitu ya. Meskipun sains kebenarannya bersifat tentatif, tapi kan ada kriterianya gitu ya. Datanya harus terbuka, harus transparan tadi gitu ya, kalau diminta dan sebagainya ya. WHO banyak pihak menyayangkan sebenarnya, agak gegabah WHO mengandalkan satu artikel mengungkapkan kepada dunia gitu ya, agak gegabah menurut beberapa penilaian beberapa ilmuwan. Saya kira itu peran pustakawan. Terima kasih Pak Juneman. Sebenarnya waktunya terbatas, tetapi ini ada satu pertanyaan menarik dari YouTube, mungkin bisa saya sampaikan Pak Juneman. Ya, contoh kolaborasi yang co-kreator tadi menarik untuk diimplementasikan, khususnya perpustakaan perguruan tinggi. Nah, pertanyaannya, adakah tips untuk melakukan pendekatan dari sisi psikologisnya? Silahkan Pak Juneman. Ini pertanyaan dari YouTube ya. Iya, co-creation ya. Co-creation itu maksudnya bikin bersama ya, membuat bersama, misalnya digital konten apapun gitu kan ya. Nah, tadi dalam konteks paparan saya adalah kita perlu mengenali dulu di sekitar lingkungan kita itu ada kekuatan apa begitu ya, sumber daya manusia atau kekuatan apa. Tadi kan contohnya adalah pengamen ya di contoh yang tadi begitu kan. Nah, ada pengamen, nyanyinya bagus ya, bahkan ciptakan lagu begitu kan. Nah, kita mau bikin konten sama-sama gitu ya. Saya pikir nanti itu bisa saja, kita kan di dalam universitas tidak sendirian juga pustakawan ini. Ada banyak fakultas-fakultas yang berhubungan dengan sosial humaniora gitu ya. Nah, mereka yang mengenali, mengerti, bahkan sehari-hari mungkin melakukan penelitian terhadap lingkungan di sekitar mereka gitu ya. Jadi mereka bisa menjadi satu jembatan untuk melakukan pendekatan yang disebut pendekatan psikologis tadi, karena mereka sudah berakrab-akrab ya. Kalau universitasnya benar ya, kalau universitasnya benar pasti mengenali lingkungan sekitarnya ya. Kecuali Universitas Menara Gading yang sering disebut-sebut gitu ya. Kalau universitas yang benar pasti lingkungan sekitarnya dia tahu mana populasi yang rentan, mana populasi yang butuh bantuan dan sebagainya. Dan fakulti membernya pasti pernah terjun mengotori tangannya untuk hadir di sana dan sebagainya. Jadi pustakawan akan bekerja sama dengan fakulti member, dengan pimpinan fakulti untuk melakukan pendekatan itu. Itu salah satu tipsnya. Intinya kita perlu mengenali dulu nih siapa yang kuat dan apa kekuatannya yang ada di sekitar kita. Ya, terima kasih sekali Pak Juniman. Dua narasumber kita kali ini sungguh luar biasa, menginspirasi banyak hal yang harus kita lakukan. Protokol-protokol apa yang harus kita jalankan juga sudah dipaparkan tadi. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Juneman dan Pak Amirul Ulum yang telah memberikan paparannya di sini, sungguh sangat membantu bagi kita semua. Bapak Ibu peserta webinar, kita akan segera menyelesaikan dengan beberapa hal yang kemudian kita lanjutkan. Yang pertama, Bapak Ibu diminta untuk memberi feedback atas kegiatan yang kita lakukan. Dipersilahkan Pak Wondo.
Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengakses alamat yang sudah kita tuliskan di situ. Ya, sambil Bapak Ibu mengisi, kita akan adakan kuis untuk KSS 2 seri yang ketiga ini. Silahkan Pak Imam. Oke, baik. Terima kasih Bu Susi. Bapak Ibu sekalian, untuk mengikuti kuisnya ini, suara saya kedengaran ya? Tes, tes. Saya dengar Pak. Oke, baik. Ya, siap. Sebelumnya terima kasih Pak Julman, Pak Amiro, luar biasa presentasinya. Jadi di samping yang mengikuti di Zoom ini, ada juga Bapak Ibu yang tidak kebagian link Zoom dan sudah penuh, akhirnya mengikuti di YouTube kami, Pak. Tadi yang salah satu mengirim pertanyaan. Oke, Bapak Ibu sekalian, silahkan bisa ikuti melalui laptop atau smartphone Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya tulis di chat, joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com. Mungkin Bu Susi bantu juga Bu untuk sosialisasikan itu. Ya, ya silakan untuk menuliskan di website joinmyquiz.com. Sudah Bapak Ibu, sudah ketik itu. Kemudian setelah itu masukkan kode gamenya. Saya ketik lagi di sini. Ini kode gamenya. Setelah ketik joinmyquiz.com, nanti di URL-nya kelihatan Bapak Ibu. Muncul, masukkan enter your game code. Game code-nya 500679. Ya. Oke, sudah banyak yang mulai masuk ini. Nanti kalau sudah baru 7. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, yang memperoleh hadiah dari kuis ini adalah 4 peserta dengan nilai tertinggi. Akan mendapatkan masing-masing hadiah 1 buah buku, tata kelola informasi, tata kelola data atau informasi, dan yang satu lagi adalah buku membaca Indonesia, terbitan dari drone empritnya Pak Ismail Fahmi. Tidak ada kesulitannya Bapak Ibu, sudah 13 orang. Nanti kalau sudah banyak saya start. Jadi soal kuisnya ini ada 10 pertanyaan berupa pilihan ganda. Beberapa ada terkait dengan materi paparan dari kedua pemateri hari ini. Ya, sudah 18 orang Bapak Ibu. Masih kami tunggu untuk mulai start. Tidak ada lagi yang ikut kuis, akan kita dalam waktu dekat akan kita mulai. Ya, silakan dimulai Pak Imam. Oke, baik. 1, 2, 3. Silakan isi Bapak Ibu.
Saya kira tidak harus sampai selesai, Bu Susi. Bisa silakan lanjutkan. Nanti 4 pemenang akan dihubungi oleh panitia, gitu Bu. Baik Pak Imam. Nanti 4 pemenang akan dihubungi secara privat. Siapa yang juara? Terima kasih sekali kepada semua peserta webinar pada sore hari ini. Mohon maaf bila kami ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih Pak Juneman dan Mas Amirul Ulum. Tadi ada yang menanyakan presensinya seperti apa. Kita sekarang akan melakukan presensi untuk berfoto bersama. Jadi siap-siap Bapak Ibu untuk menghidupkan videonya. Profilnya diganti videonya. Kemudian kita akan foto bersama-sama. Silakan Pak Wondo untuk memfoto kita semua. Ya, terima kasih Bu. Bapak Ibu sekalian, silakan dibuka untuk foto bersama. Ini penting sekali karena salah satu dokumen bahwa kita melaksanakan webinar di masa pandemi ini. Ya, buka semuanya. Oke. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Ya, masih ada 3 slide lagi. Tahan sebentar ya. Oke, slide yang kedua. Ya, buka semua. Oke, Pak Mulyadi. Oke, 1, 2, 3. Ya, tahan lagi sebentar. Slide ketiga. Ya, buka. Belum dibuka. Banyak belum buka ini. Ya, Mbak Rati sudah buka, Mbak Irma belum. Oke. 1, Mbak Rina Hidayani belum ya? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Wondo. Bapak Ibu, sungguh berbahagia kita dengan jejaring yang kita miliki, kita bisa melakukan berbagai hal dan berkolaborasi dengan siapapun untuk mewujudkan masyarakat yang berliterasi lebih. Ini kita akan menutup acara. Kami mohon maaf jika selama webinar sore hari ini ada beberapa kendala yang kami lakukan, yang kami alami, tetapi tidak mengurangi konten yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.